nama saya Nadira Syifananda dengan NIM akhir 072 dan saya berasal dari kelas H Fakultas Pertanian Agroekoteknologi tahun 2020. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang interaksi dan proses sosial beserta studi kasusnya yang akan saya lakukan di daerah Jati Asih, Kota Bekasi. Eits, tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih interaksi dan proses sosial itu. Interaksi sosial ini merupakan syarat utama dari terjadinya suatu aktivitas sosial. Nah, menurut Sukanto, tahun 2013 menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Nah, terdapat dua syarat terjadinya suatu interaksi sosial. Yang pertama itu adanya kontak sosial, dan yang kedua terjadinya suatu komunikasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kontak sosial itu? Kontak sosial itu terjadi apabila adanya pertemuan antara dua orang atau lebih. Nah, selain itu juga ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial, seperti berjabat tangan, saling menegur, saling berbicara, dan adanya konflik itu juga merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial. Sedangkan komunikasi menurut Janice dan Kelly tahun 2008 menyatakan bahwa komunikasi ini merupakan proses di mana komunikator atau seseorang yang menyampaikan suatu stimulus atau dalam bentuk kata-kata menyampaikan kepada orang lain. Interaksi sosial dan proses sosial ini merupakan dua hal yang berbeda. Tadi kita udah membahas tentang interaksi sosial, sekarang saya akan membahas tentang proses sosial. Proses sosial itu apa sih? Proses sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh dan mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan hukum, politik dengan ekonomi, dan lain-lainnya. Terdapat dua macam proses sosial yang timbul akibat adanya interaksi sosial. Yang pertama, asosiatif, dan yang kedua, disasosiatif. Pada umumnya, proses asosiatif ini mempunyai kecenderungan untuk membuat masyarakat bersatu. Misalnya, yang pertama itu adanya kerjasama, adanya akomodasi, adanya asimilasi, dan adanya akulturasi. Sedangkan, disasosiatif ini merupakan kerjasama yang dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk arahannya itu ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosialnya pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, yang pertama itu adanya persaingan, adanya kontravensi, dan adanya pertentangan. Nah, tadi itu sedikit pendahuluan dari interaksi dan proses sosial. Untuk studi kasusnya, saya mewawancarai salah satu petani yang berada di lahan Jati Asih, Kota Bekasi. Wawancaranya kayak gimana sih? Yuk kita lihat video setelah ini. Mewawancarai salah satu petani di daerah Jati Asih, Kota Bekasi. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Lintoro. Baik, Bapak petani di daerah sini? Ya. Sebelumnya lahan di sini tuh milik siapa, Pak? Ini lahan milik PT MPU. Jadi Bapak petani di sini yang nanem-nanem sama manen-manen gitu ya, Pak? Iya. Di lahan sini tuh komoditasnya apa aja sih, Pak? Yang umum kangkung sama bayam. Tapi yang lebih banyak kangkung? Sama. Sama. Bapak ini sebagai petani itu profesi tetap atau bukan? Atau sampingan gitu, Pak? Profesi tetap. Udah berapa lama, Pak, jadi petani di sini? Kurang lebih 11 tahun. Apakah selama ini tuh mengurus lahan di sini sendiri atau dibantu sama petani lain, Pak? Dibantu sama istilahnya ya pegawai saya lah. Pegawai Bapak ya. Lalu bagaimana pembagian hasil menggunakan sistem upah atau sistem bagi gitu, Pak? Sistem upah. Hasil panen kangkung sama bayam di sini tuh dijual ke siapa sih, Pak? Apakah ada kerjasama atau dengan langganan atau yang datang ke sini sendiri gitu, Pak? Ada yang datang ke sini itu juga langganan, terus ada juga yang nganterin ke pasar itu juga langganan. Di sini tuh ada kelompok tani gitu nggak sih, Pak? Ada, kelompok taninya ada, cuma udah lama nggak aktif. Tapi Bapak dulu salah satu dari kelompok tani itu ya, Pak? Ya bener. Lalu
Pernah nggak sih Pak di sini selama jadi petani di sini tuh ada konflik gitu antara petani ataupun warga sekitar gitu? Tidak ada. Oh, Damai-damai saja. kerjasama sistem kerja di sini tuh gimana sih Pak? Misalnya Bapak bagian apa atau petani yang lain bagian apa gitu? Kalau saya bagian nanam, juga bagian manen, terus sama yang bantuin saya sama kerjanya. Jadi kita kerja bareng-bareng begitu. Di sini ada berapa orang Pak? Yang bantuin 2 orang. Ada nggak sih Pak kegiatan sesama tani gitu untuk meningkatkan produktivitas? Selama ini belum ada. Lalu yang terakhir nih Pak, kondisi pertanian di sini sebelum dan sesudah COVID itu ada perbedaan nggak sih Pak? Sama aja, nggak ada perbedaan. Sama aja ya Pak. Baik Pak, terima kasih Ya. atas wawancaranya. Sama-sama.